Oke, yang pertanyaan pertama ini, ditujukan untuk Dokter Akbar ya. Dok, tanya bagaimana cara yang efektif dalam menghitung kalori dari makanan atau minuman yang akan dimakan? Juga misalnya mau defisit kalori nih, bagaimana menghitung kebutuhan kalori saya? Sepertinya tadi sudah dijelaskan di slide ya kalau untuk menghitung kebutuhan kalori ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan Dokter Akbar, kan banyak ya sekarang itu orang-orang tuh kalau ketika melakukan gitu mereka tuh pusing gitu loh, bagaimana sih cara saya itu tahu, ini loh makanan satu porsi ini, makanan yang saya makan itu kalorinya berapa, sedangkan mungkin ada yang kayak, "Aduh pusing deh kalau saya harus setiap mau makan saya harus timbang dulu segala macam." Gitu. Nah, mungkin boleh kasih tips dan trik dari Dokter Akbar silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, kalau untuk melihat, cara efektif untuk menghitung kalori, kita pertama sekali harus tahu dulu berapa sebenarnya kebutuhan kalori kita ya. Jadi kebutuhan kalori kita itu, untuk, secara pribadi nantinya akan dihitung dulu seperti rumus-rumus yang tadi. Setelah kita udah ketahui berapa kebutuhan kalori kita per hari, selanjutnya kita, mulai nih pasang target dalam arti mungkin sehari kita konsumsi makanan misalnya 2 atau 3 kali. Nah, dalam 2 sampai 3 kali itu, kita usahakan tidak berlebih dari, angka kebutuhan kalori kita per harinya. Nah, untuk menghitung, sebenarnya untuk menghitung ini memang, setiap orang berbeda ya. Kalau saya dengan pasien-pasien saya, ada beberapa yang memang mereka, sudah menghafal. Menghafal dalam arti mereka udah tahu nih, apa makanan-makanan yang mungkin nantinya mereka akan konsumsi. Misalnya misalnya kayak nasi, mereka itu hanya konsumsi 100 gram. 100 gram itu tuh sebesar, kalau tahu bowl yang kecil itu 100 gram. Nah, jadi mereka itu udah hitung itu dalam satu hari konsumsi makanannya itu dengan nasi 2 kali 100 gram, berarti 200 gram misalnya, itu, bisa mencapai, 1.800 atau 1.900 per harinya. Nah, itu dengan konsumsi lauk yang ikan ataupun daging satu potong kecil, 3 kali sehari. Nah, kan itu sulit kalau misalnya kita praktekkan dalam, melalui Zoom seperti ini ya. Tapi saya selalu kasih saran, sebenarnya untuk mengetahui, cara perhitungan makanan saat ini, itu sebenarnya gampang, cuman mungkin kitanya mungkin kurang, info. Sebenarnya sudah banyak banget di internet ataupun di aplikasi, itu banyak yang sudah menunjukkan ataupun menyediakan, angka-angka ataupun, jumlah kalori yang, setiap makanan. Jadi, mereka itu menyediakan itu bukan saja, bahannya saja, tapi sudah makanan jadi. Misalnya, kalau kita di medis ataupun di dokter gizi klinik biasanya, kita tuh punya perhitungan masing-masing. Misalnya, nasi, ikan, ataupun sayur itu masing-masing setiap setiap, itemnya. Tetapi kalau misalnya di aplikasi ataupun di, browsing di internet, mereka tuh udah menyediakan langsung, misalnya nasi goreng ataupun, nasi goreng ataupun mie atau apa, mereka udah punya masing-masing. Nah, itu bisa jadi patokan sebenarnya dan seperti kayak saya bilang tadi sebenarnya kan ini lebih kurang untuk kebutuhan kalorinya, bukan patokan pasti, misalnya 1.800 gitu, jangan. Kita selalu angkanya itu 1.700 sampai 1.800, misalnya kebutuhan kalorinya hitungannya 1.800 misalnya ya. Kita selalu buat spare-nya itu 1.700 sampai 1.850 misalnya. Jadi di angka tersebutlah kita, berkutatnya. Jadi dengan konsumsi bahan makanan yang kita sudah hitung dari internet ataupun dari buku misalnya, itu bisa kita perkirakan berapa sebenarnya yang udah kita makan. Nah, yang paling utama sebenarnya untuk bahan makan untuk, diet ataupun untuk menjaga, berimpian sebenarnya setiap harinya ataupun setiap waktunya kita harus memiliki, perhitungan defisit kalori. Jadi misalnya tadi seseorang dengan 1.800 berarti kan kita harus defisit nih, defisitnya berapa. Nah, defisitnya itu secara medis kita itu
boleh ngurangin sampai 300. Jadi itu banyak banget. 300 itu sudah seperti orang makan dalam satu kali waktu, 300. Biasanya orang satu kali makan tuh bisa 300 sampai 450 ataupun sampai 500. Jadi 300 itu kalau kita kurangin itu udah kayak orang nggak makan dalam satu kali. Jadi dia barangkali makan 2 kali atau, dia makan dengan jumlah yang sangat sedikit, mungkin cuma 4 sendok makan atau 4 sendok iya 4 sendok makan ataupun 5 sendok makan saja. Karena, dengan dia mengurangi defisit kalori, pasti, berat badan ideal akan terjaga. Karena setiap kalori yang tidak ada berlebih tidak akan disimpan, tidak akan ada lemak. Dan apalagi misalnya dengan kita kebutuhan kalorinya 1.800, tetapi kita dapat 1.800-nya dari 100 kalori 1.800 itu kita dapetin dari fiber misalnya, nah akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika fiber yang kita dapatin dengan, menjadi satu makanan pokok kita, karena kan fiber itu sebenarnya karbohidrat ya. Jadi akan menjadi suatu energi juga di dalam tubuh kita. Jadi fungsi-fungsi, organ kita tidak terganggu, tetapi pembentukan lemak sangat 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 minim. Nah itu, makanya fiber itu selalu jadi primadona di, 10 tahun belakangan ini. Jadi itulah kenapa jadinya saya selalu bilang kalau misalnya untuk menghitung makanan itu mungkin ribet, tapi sebenarnya, eee sudah gampang sebenarnya kalau misalnya kita bisa akses internet ataupun aplikasi di beberapa, handphone, udah ada banyak aplikasi yang bisa kita ini, bisa perhitungannya. Tapi ingat, sebenarnya kita bukan fokus di jumlah kalori saja, tapi kita fokusnya juga di jenis kalorinya. Jadi itu makanya saya selalu bilang, usahakan fiber itu, jadi, eee, pokok utama ataupun, makanan pokok utama kita jadi sehari-hari. Jadi dengan kita tinggi fiber, pasti, lemak dalam tubuh kita akan jauh berkurang. Oke, thank you, jawabannya Dokter Akbar ya. Jadi intinya adalah apa yang kita makan ya, bukan soal perkara jumlah kalori penting, tapi kalori yang masuk ke badan itu dari makanan apa itu yang lebih penting ya, Dok? Iya, Oke ya. Nah, jadi tadi udah dikasih tips ya dari Dokter Akbar ya. Jadi, perbanyak makan, serat-serat ya. Jadi untuk bantu untuk, eee, hempaskan lemak-lemak membandel ya. Jadi ingat ya tadi Pak Leo sudah jelasin klorofil gamat itu sudah kaya akan serat, Janus Slimming juga dari fermentasi buah-buahan dan itu sangat efektif untuk, pangkas lemak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga sering banget, ini juga pertanyaan lanjut ya untuk Dokter Akbar, karena tadi kita, Dokter Akbar habis membahas mengenai defisit kalori. Nah, di lapangan itu termasuk saya itu banyak sekali ketemu teman-teman yang ketika mereka sudah melakukan defisit kalori dan, mungkin di awal itu saat defisit kalori itu mereka mengalami namanya penurunan berat badan, termasuk, apa namanya, body fat-nya juga turun, tapi akan ada sampai satu waktu di mana saat mereka sudah turun di titik tertentu dan defisit kalori itu tetap dilakukan, tapi kenapa kok tidak bisa turun berat badannya? Nah, itu penyebabnya apa sih, Dok? Dan mungkin apa sih yang harus mereka lakukan? Gitu, karena kayak defisit kalori udah dilakukan, tapi kok berat badannya stuck aja gitu loh di situ, nah, gitu, Dok. jadi defisit kalori ini kan berarti kita mengurangi jumlah kalori atau meningkatkan jumlah pemakaian kalori, 2 ya, berarti kan ada 2 hal. Betul. Jadi ada di orang yang dia, mengurangi jumlah kalori yang masuk. Mungkin selama ini dia dapatnya 2.000, dia mulai mengurangi jadi 1.800. Atau ada juga orang yang selama ini dapat 2.000 sehari-hari, tapi dia menggunakan kalorinya lebih sekarang, jadi 2.200. Nah gitu. Jadi ada 2 cara. Nah, jadi kalau misalnya untuk orang yang, defisit kalori, biasanya kalau saya sih dapatnya sering orang yang mengurangi kalori yang masuk, bukan meningkatkan pemakaian kalori, ya. Nah, pada orang-orang yang mengurangi, kalori yang masuk, itu biasanya memang agak lama turunnya. Kenapa? Kita harus tahu berat badan yang kita timbang itu adalah berat badan keseluruhan. Berat badan keseluruhan itu apa?
itu di situ otot, di situ lemak, di situ cairan, di situ skeletal, tulang, jadi semuanya di situ. Nah, ketika kita menurunkan, jumlah kalori yang masuk, otomatis, yang pertama sekali dipergunakan adalah, pembentukan energi dulu. Jadi kalau kita makan misalnya dengan kalori yang 2.000, nah terus kita pergunakan kalorinya 1.800, berarti kita utang 200. Nah 200 itu kan nggak mungkin nggak dipergunakan oleh tubuh kita. Dia akan tetap, cari. Mereka cari dari mana? Itulah tadi dari simpanan lemak. Nah, simpanan lemak itu akan diubah menjadi suatu energi di dalam tubuh kita. Nah, masalahnya lemak ini, kayak saya bilang tadi, karbohidrat itu dalam hitungannya 100 gram misalnya ya, atau gini, satu karbohidrat itu menjadi 5 energi, satu protein itu menjadi 4 energi, dan satu lemak itu menjadi 9 energi. Nah, jadi itulah kenapa kalau misalnya orang dengan, mengurangi konsumsi makanan, berarti dia mengurangi jumlah kalori yang masuk ya. Dia akan lama banget mengurangin, berat badannya. Kenapa? Karena tubuhnya itu sudah memiliki simpanan energi. Apa itu? Lemak. Nah, lemak yang dia simpan itu, seandai-andainya nih, mereka mempunyai 100 di dalam tubuh kita, ini angkanya andai-andai aja ya, 100, untuk selama ini misalnya karbohidrat yang diberikan dengan pemberian, 100, itu tuh bisa mendapatkan energi 100 juga, karbohidrat. Tetapi dengan lemak, dengan dia mendapatkan 100 di dalam tubuhnya, ada 100 lemak, ini kalau nggak ngerti nanti boleh di ini ya, 100 lemak, dia itu bisa menghasilkan energi lebih banyak, gitu. Nah, oleh karena itu, penggunaan lemak di dalam tubuh kita yang tadinya sudah menimbun, itu nggak akan langsung semuanya terpakai. Pasti sedikit sedikit sedikit. Kenapa? Karena tadi, kayak saya bilang, lemak itu satunya menjadi 9 energi. Jadi dia sedikit saja yang dia pergunakan untuk kebutuhan energi kita. Jadi makanya mengurangin kalori itu, mengurangi konsumsi kalori itu nggak akan langsung mengurangin, berat badan jadinya. Ya memang pasti pada akhirnya akan mengurangin, apalagi pada orang yang sudah maintenance untuk, sedang ngurangin berat badannya ya, pasti. Tapi tidak akan langsung, tidak akan secepat orang yang meningkatkan penggunaan kalorinya. Dia 2.000 selama ini, makan dengan penggunaan kalori 2.000, balik modal nih. Tapi dengan dia diet, dengan dia mau kurus misalnya, atau dia dengan mau berat badan ideal, dia tingkatkan penggunaan kalorinya menjadi 2.200 misalnya. Nah, akhirnya lebih cepat. Kenapa? Metabolisme akan lebih baik juga. Pembentukan otot akan lebih baik juga. Dengan pembentukan otot, pasti kadar lemak dalam tubuh akan berkurang juga. Nah, itu cara keduanya. Cara yang paling efektif adalah bagaimana kalau kita langsung aja ke lemaknya kita kurangin. Tadi kan yang pertama kurangin, makanan yang masuk. Yang kedua, tingkatkan aktivitasnya gitu kan. Dengan begitu kan pasti kalori juga akan defisit kan, toh juga yang dipakai lebih banyak. Yang terakhir, kenapa nggak kita kurangin langsung lemaknya? Nah, kurangi lemak itu gimana? Nah, itu banyak caranya. Salah satunya yaitu bagaimana kalau misalnya dia dengan olahraga kardio, dia dengan olahraga kardio itu kan memang olahraga yang memang, langsung ke, eee eee, pengurangan lemak dalam tubuh, itu yang pertama. Terus gimana lagi cara pengurangan lemak? Yaitu dengan tinggi fiber, diet tinggi fiber, pasti kayak saya bilang pembentukan lemak akan berkurang dan, lipolisis, pemecahan lemak akan meningkat, itu dengan fiber. Terus, banyak cara-cara lain yang mungkin lebih ekstrim seperti, operasi ataupun lainnya. Jadi sebenarnya memang yang paling efektif itu memang gimana caranya ngurangi lemak secara langsung, bukan, bermain di jumlah kalori, tingkatkan intake-nya ataupun outtake-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil langsung mengurangi lemak dalam tubuh, selanjutnya baru kita menjaganya dengan itu tadi, defisit kalori, wah itu sangat bagus sekali, gitu. Jadi, saya bilang, kalau misalnya, tidak langsung turun, ya itu sudah pasti karena kayak saya bilang tadi lemak, mempergunakan, lemaknya dalam tubuh kita akan sedikit demi sedikit, nggak akan langsung semuanya, gitu. Jadi itu alasannya ya.
Oke, terima kasih jawabannya Dokter Akbar. Jadi, untuk yang tadi bertanya, mungkin boleh di-review back kembali, ya seperti kata Dokter Akbar, kalau sebelumnya sudah, defisit kalori, yaitu mengurangi kalorinya, nah maka mungkin boleh dicek lagi pemakaian kalori hariannya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya memang, "Kok saya sudah stuck?" Nah, artinya apa? Boleh ditingkatkan aktivitasnya, begitu ya, Dok, ya? Nah, terus kemudian tadi saya ada lihat Dokter Abbas sebenarnya udah siap tadi udah jelaskan ada 7 poin ya, Hmm. kayak konsumsi tinggi serat, terus konsumsi lemak baik, terus kemudian makan makanan yang lebih variatif, tingkatkan olahraga, minum air putih, tidur cukup 8 jam. Jadi itu sebenarnya 7 faktor yang akan mempengaruhi berat badan ya, Dok, ya? Nah, jadi, untuk yang tadi bertanya, boleh coba di-review kembali mungkin seminggu terakhir ini pola makannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, terus kemudian, istirahatnya gimana, itu mungkin boleh di-review kembali, ya. Jadi itu mungkin teman-teman akan mendapatkan jawaban gitu loh, "Oh ternyata saya kurangnya di sini," kayak Dokter Akbar, berarti kan, pemakaian kalorinya saya tuh harus ditingkatkan. Nah, berarti kan masalahnya ada di situ nih. Nah, yang tadi bertanya mungkin boleh cek lagi ya di situ. Jadi, terus misalnya, "Wah, selama ini setiap hari saya konsumsinya kurang serat." Nah, boleh ditingkatkan seratnya, ya kan. Terus kemudian, "Wah, setiap hari saya kebanyakan makan yang, berminyak, berlemak." Nah, itu mungkin boleh dikurangin. Jadi pasti akan ketemu dari 7 poin yang tadi udah disebutkan oleh Dokter Akbar ya. Oke, kalau mau ditanyakan lagi boleh ya, Ibu Linda, silakan. Nah, terus, selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Leo, mulai usia berapa yang boleh minum Cyano ataupun klorofil gamma? Apakah anak-anak yang tidak obesitas boleh konsumsi? Oke, kalau channel slimming itu untuk anak-anak yang berat badannya normal itu jangan ya, kecuali kan sekarang banyak juga ya anak-anak yang ngalamin overweight atau obesitas ya, itu boleh ya. 5, 6, 7, 8, 9 nggak apa-apa. Yang penting selama anak-anak tersebut itu berat badannya berlebih itu boleh dikasih. Nah, kasihnya jangan 1 saset. Kasihnya boleh dimulai dari seperempat sampai setengah saset dulu buat anak-anak ya, gitu. Nah, kalau untuk CG, ini boleh buat anak-anak, ya, karena kan banyak anak-anak zaman sekarang nih, kurang nggak suka yang namanya sayuran gitu, lebih banyak makannya yang berkalori, berkarbo, ya, atau banyak makan yang daging-daging gitu loh. Tapi sayuran atau serat itu sangat kurang. Nah, ini bisa diakalin ya, dengan konsumsi CG, karena CG itu kan 1 saset ya, di dalam itu ada bubuk, nah bubuknya itu sangat enak gitu. Ketika dicampur dengan air dingin atau air yang suhunya normal, itu diaduk, minum, itu enak banget. Dan anak-anak Anda pasti suka, saya jamin. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi udah terjawab ya. Jadi kalau untuk anak-anak itu apalagi untuk klorofil gamma itu peminatnya, fans-nya itu banyak banget. Saya sering banget dapat customer yang ngomong, "Waduh, CG saya cepat habis gara-gara diminum sama anak-anaknya," ya. Terus juga ada elemen plus sebenarnya itu anak-anak juga boleh minum. Itu boleh tanya ke pengundang teman-teman ya. Oke, terus, thank you Pak Leo untuk jawabannya dan ini pertanyaan terakhir ya karena waktunya sudah mau habis. Dok, kalau kita ganti konsumsi nasinya dengan beras porang atau nasi merah atau coklat, berpengaruh nggak untuk menjaga berat badan? Nah, ini termasuk banyak yang suka kayak, "Wah, daripada saya makan nasi putih, saya makan nasi merah deh," gitu loh. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih, pengaruhnya yang signifikan atau gimana, Dok? Nah, ini sering juga nih saya dapat ini. Jadi kalau misalnya kita mengganti sumber bahan makanan kita, misalnya yang selama ini makan nasi putih ya, diganti menjadi nasi merah atau nasi, coklat misalnya, itu secara penelitian sangat berpengaruh ya. Ini yang tadi saya sebutkan kalau kita itu bukan hanya menghitung kalori, tapi juga kita memastikan, sumber kalori kita itu baik, ini salah satunya. Ini tuh, kenapa dia lebih baik, karena kita itu di sini berbicara mengenai, jumlah gulanya. Jadi pada, nasi putih, apalagi nasi putih yang dalam keadaan yang panas ataupun hangat, itu kita kita dapatin
gulanya tuh sangat tinggi sekali. Kita kalau dalam bahasa medisnya itu glycemic index namanya, kalau mungkin mau cari. Jadi itu pada nasi putih itu sangat 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 tinggi sekali. Nah, sedangkan pada nasi merah itu glycemic index-nya ataupun jumlah angka gulanya itu cukup rendah, bisa dibilang sangat rendah malah. Nah, sama seperti nasi coklat juga ataupun beras porang. Jadi itu boleh diganti menjadi satu pilihannya untuk menjaga berat badan nantinya ke depannya. Jangan lupa selain jenis nasi ataupun jenis berasnya, jangan lupa juga cara penyajian ataupun cara pengolahannya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya nasi putih dengan pemberian ataupun pengolahan yang lagi panas-panasnya atau lagi hangat dimakan itu sangat-sangat tinggi sekali gulanya, sama juga nasi merah juga seperti itu. Jadi, lebih efektif kalau misalnya kita makan nasi merah dengan keadaan yang dalam keadaan dingin. Ya mungkin, ya kurang enak ya mungkin barangkali untuk beberapa orang, tapi ya begitulah untuk salah satu cara untuk menjaga berat badan, gitu. Oke, terima kasih Dok. Jadi buat teman-teman udah tahu ya, jadi kalau misalnya mau ganti daripada nasi putih boleh ke nasi merah atau nasi coklat. Kalau saya biasanya sama teman-teman itu kadang ganti ke shirataki biasa ya, kadang kita makan itu juga boleh buat membantu diet teman-teman ya.